Sore guys, ketemu lagi tentu dengan channel saja Kolta guys. Saya akan kasih tahu ini sistem kerja mesin cuci 2 tabung. Karena hari ini saya 4 mesin cuci 2 tabung ini sudah saya beresin 3. Kemudian ini satu ini yang datang ke bengkel, ini merek SAP. Jadi merek SAP ini kapasitor untuk mesin pencucinya ini 11 mikro guys, warna biru dan oranye. Kemudian ini untuk silver dan abu-abu, ini ungu, ini untuk pengering. Jadi 11 untuk pencuci, 3 mikro untuk pengering guys. Jadi ini termasuk SAP yang 2 tabung yang termasuk besar. Sudah saya ganti dengan kapasitor. Tentu saja saya menggunakan rumus toleransi yang lebih tinggi. 11 mikro tetap saya ganti dengan 12 mikro guys. Kalau ada suatu saat menurun nilainya, ini masih bisa ketemu. Kemudian yang 3 mikro saya kasih 5 mikro guys. Kira-kira begitu. Jadi untuk acuan saya, si kapasitor ini saya pasti tinggiin 1 atau 2 mikro. Saya akan coba lihat ini sistemnya ini yang di 2 tabung SAP ini. Jadi di sini ada timer ini. Jadi timer ini kalau diputar pencuci ini akan setrum utamanya ini putih, kemudian pindah ke merah atau ke biru. Misalkan merah kanan, kemudian pindah lagi ke biru, ini akan memutar kiri, kira-kira begitu. Kemudian engkel ini untuk lambat dan sedikit lama, artinya sebentar dan lama, soft dan apa tadi itu. Kemudian ini pembuangan, kemudian ini timer pengering. Jadi timer pengering ini kalau diputar ini langsung nyambung dengan atas dasar saklar pintu ini, nyambung. Oke. Jadi ini saklar pintu ini. Kalau ketekan pintu dari timer ini akan nyambung dan ngirim ke dinamo pengering, sehingga dinamo ini muter. Kalau ini rusak, sudah pasti tidak terkirim setrum yang ke pengering, kira-kira begitu. Jadi setrum yang naik ke atas ini satu setrum colokan sebelah untuk ngisi timer 1, pencuci, kemudian pengering, kemudian turun sesuai perintah timer masing-masing. Jadi pengisian ini yang jelas satu ini warna putih, ngirim pengering dan nyambung ke pencuci. Kemudian kalau diputar ini ngirim warna oranye, ini biru dan merah, ini kirimannya ke dinamo. Jadi ini sudah masing-masing ini. Kemudian kalau pengering ini dikasih saklar pintu. Jadi kalau pintu terbuka ini setrum nggak ngirim ke dinamo pengering, sehingga dinamo pengering ini putus setrumnya dan berhenti. Selain rem, kalau ini rusak, misalkan rusak, ini tidak nyambung dan pengeringnya akan tidak hidup. Sudah saya ganti ini. Tentu ini 12 dengan 5 mikro. Yang tadinya pengering ini 3, saya ganti 5. Ini saya sudah biasa. Kemudian yang pencucinya yang tadinya 11, ini saya biasa lagi, saya kasih 12 mikro. Ini saya sudah biasa. Jadi ini sudah diuji guys. Ini gearbox masih bagus. Ini termasuk belum lama ini. Ini adalah tali rem ini. Kalau pintu tertutup ini akan remnya ngunci. Kemudian kalau dibuka ngunci. Kalau ditutup ini renggang, ini tromol yang di dalam. Jadi
kalau ditutup ini si tromol ini merenggang sehingga dinamo ini muter. Kalau dibuka ini nutup tromolnya sehingga ngunci dan berhenti bersama saklar pintu ini. Tentu saya akan coba ini. Pada saat muter ke kiri, ini misalkan yang keisi setrum warna biru ini di timer, kemudian pindah ke warna merah, putar ke kanan. Jadi setrum intinya ini warna putih ini kalau di mesin cuci 2 tabung sap. Yang merah dan biru ini kapasitor. Si timer pengering ini warna putih yang isi setrum, kabel colokan sebelah. Kemudian yang warna oranye ini ke saklar pintu, dari saklar pintu ini turun warna ungu dan ke kapasitor dan ke dinamo pengering. Saya akan coba ini dinamo pengering. Jadi kabelnya mudah sekali. Jadi colokan sebelah ini, dari colokan sebelah ini yang lari ke atas ke timer, jadi ke timer pengering nyambung dan ke pencuci. Kemudian setelah diputar ini akan perintah dan turun ke dinamo masing-masing. Misalkan pencuci berarti kanan kiri ngirim warna kabel biru dan merah. Kemudian kalau pengering ini warna ungu setelah dari saklar pintu ini. Dan kabel mesin cuci 2 tabung sap ini, setrum utamanya dinamo pencuci adalah yang asli ini warna hitam. Kemudian yang kapasitor ini untuk kanan kiri putarannya ini warna merah dan biru. Kemudian pengering ini warna kabel setrum utamanya colokan sebelah ini tetap warna hitam, jadi hitam semua ini. Oke. Silver S nya kalau pengering, kemudian yang ungu ini yang masuk ke kapasitor ini R nya, kira-kira begitu. Itu warna kabelnya. Jadi sistem ini kalau saya buka ini akan memutus ini pengering setrumnya dan remnya akan ngunci ini. Jadi bareng rem tromolnya ngunci ke poli dan setrumnya ini putus karena saklar ini dilepas oleh pintu ini guys. Saya akan tutup ini, nyambung ini. Saya akan putar timer pencucinya juga nih. Kalau Anda baru belajar pun, servis mesin cuci 2 tabung seperti ini nih kemungkinan langsung bisa guys, karena ini sistemnya ini searah-searah semua sehingga mudah dipahami. Saya akan putar pengeringnya lagi. Begini nih sistemnya. Ini pilihan ini, putaran lama dan sebentar.
kemudian tali buang, ini pembuangannya ini. Jadi kalau ditarik ini akan merenggang ini si karet dan keluar air. Kalau seperti ini akan nutup. Oke guys. Kalau pada mesin cuci 2 tabung, pemula ini mudah memahami ini. Karena instalasinya ini mudah dan simple, ini hanya kabel sebelah yang lari ke atas ke timer, kemudian yang sebelah langsung mengisi dinamo 2 ini. Jadi sebelah ini dinamo pengering pencuci warna hitam, kemudian kemasukan sebelah ini yang langsung dan tetap. Kemudian yang sebelah ini lari ke atas ke timer. Setelah timer diputar, ini akan memerintah setrum sebelah ini mengisi ke dinamo masing-masing. Misalkan pencuci berarti ngirim ke dinamo pencuci. Kemudian akan diatur oleh sebuah timer kanan dan kiri. Kemudian pengering akan muter searah setelah timer ini diputar dan saklar pintu ini benar akan mengirim ke dinamo pengering. Jadi kalau saya mengganti kapasitor untuk sub ini adalah 12 dan 5 mikro yang aslinya tadinya ini 3 dan 11 mikro guys. 11 untuk pencuci, 3 mikro untuk pengering aslinya guys, warna seperti ini. Mudah-mudahan walaupun sepele ini untuk para pemula ini berguna. Kalau Anda dapat orderan servis mesin cuci sub 2 tabung yang gampang dibaca instalasinya guys. Sore guys.